Perkenalkan, nama saya Gera Anggra Mamangkei dari kelas 5 TI 3 jurusan Teknik Elektro Prodi D4 Informatika, dan saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu pengambilan keputusan. Tujuan dan sasaran organisasional. Tujuan yaitu mengidentifikasi dan memahami masalah yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Kedua, langkah awal dengan memulai menentukan tujuan dan sasaran organisasi yang relevan dengan isu yang dihadapi. Ketiga, fokus mengaitkan masalah dengan pencapaian tujuan untuk memastikan masalah yang diidentifikasi berpengaruh pada hasil organisasi. Ketiga, identifikasi masalah, langkah-langkah deteksi masalah, menilai apa ada masalah nyata yang perlu ditangani. Yang kedua, gejala masalah, mengidentifikasi gejala atau tanda-tanda masalah yang muncul, keluasaan masalah, menilai sejauh mana masalah yang mempengaruhi organisasi. Keempat, definisi masalah, dengan menyusun definisi masalah secara jelas dan eksplisit untuk pemahaman yang lebih jelas. Klarifikasi masalah terbagi tiga. Masalah terprogram dengan ciri, bertujuan, terstruktur, berulang dengan model standar, dengan contoh jadwal mingguan karyawan, laporan arus kas bulanan. Masalah tidak terprogram dengan ciri, tidak terstruktur, belum dikenal, dan tidak terulang, dengan contoh keputusan merger proyek penelitian baru. Ketiga, masalah semi terstruktur dengan ciri berada di antara masalah terprogram dan tidak terprogram dengan struktur yang bervariasi. Selanjutnya, penguraian masalah terbagi dua, dengan dekomposisi, yaitu memecah masalah kompleks menjadi beberapa submasalah yang lebih sederhana dengan tujuan mempermudah proses pemahaman masalah dan meningkatkan komunikasi antara pihak-pihak terkait. Analisis masalah, yaitu identifikasi variabel dan hubungan di antara variabel untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah. Kepemilikan masalah terbagi dua, yaitu tanggung jawab dan fase inteligensi. Tanggung jawab yaitu menerapkan siapa yang bertanggung jawab atas pemecahan masalah. Pentingnya, tanpa kepemilikan yang jelas, masalah mungkin tidak diatasi dengan efektif. Faktor inteligensi adalah menyelesaikan investigasi awal untuk menentukan eksistensi dan signifikansi masalah, membuat pernyataan masalah secara formal untuk memulai proses pemecahan. Pemodelan masalah, model pengambilan keputusan, konseptualisasi masalah, yaitu mengembangkan model yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif dari masalah. Variabel keputusan, yaitu menerapkan variabel yang mempengaruhi keputusan dan hasil yang diinginkan, dengan contoh keputusan mengenai waktu iklan, pemilihan server web. Perkenalkan, nama saya Angelo Rumondor dari kelas 5 TI 3 kelompok 7. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Gerald Mamangkei tentang optimalisasi. Pengertiannya, mencapai hasil terbaik dari sekumpulan alternatif yang ada. Contoh, memaksimalkan laba dari investasi, memilih alternatif biaya rendah. Pendekatan, tingkat terbaik, mencapai hasil optimal dari sumber daya yang tersedia. Berikutnya, rasio tertinggi. Maksimalkan pencapaian tujuan dengan biaya minimal. Berikutnya, biaya paling rendah, memilih alternatif dengan biaya terendah yang memenuhi standar. Selanjutnya, analisis deskriptif. Pengertian, memeriksa performa sistem untuk berbagai alternatif yang telah ditentukan. Teknik, simulasi, analisis, dampak lingkungan, perencanaan keuangan. Kegunaan,
berguna untuk menyelidiki konsekuensi dari berbagai alternatif di bawah konfigurasi input yang berbeda. Pencarian alternatif. Teknik pencarian analitik yaitu menggunakan formula untuk menemukan solusi. Algoritma, prosedur langkah-langkah untuk mencari solusi. Heuristik, aturan umum untuk menemukan solusi. Blind search, pencarian tanpa informasi tambahan. Selanjutnya pengujian alternatif. Evaluasi, menguji semua alternatif terhadap kriteria yang telah ditentukan. Tujuan, menyusun alternatif terbaik berdasarkan analisis yang dilakukan. Selanjutnya, model pengambilan keputusan. Komponen model, variabel keputusan, faktor yang mempengaruhi pilihan. Variabel hasil, yaitu hasil yang ingin dicapai. Variabel lingkungan, yaitu faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol. Selanjutnya, implementasi dan tindakan. Fase pilihan, yaitu mengambil keputusan akhir dan mengimplementasikan solusi. Komitmen, yaitu menetapkan komitmen untuk melaksanakan tindakan yang disarankan. Tindakan lanjutan, yaitu memantau hasil dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan efektivitas solusi. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan umum, yaitu identifikasi masalah, penting untuk memahami masalah secara menyeluruh. Klasifikasi masalah, mengelompokkan masalah, membantu dalam menentukan solusi yang tepat. Penguraian dan kepemilikan, memecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil dan menetapkan tanggung jawab adalah kunci keberhasilan. Pemodelan dan evaluasi, membantu dalam menemukan solusi optimal dan memprediksi konsekuensi dari berbagai alternatif. Terima kasih. Itu adalah penjelasan kami dari kelompok 7. Saya sebagai Angelo Rumondor dan teman saya Gerald Mamangkei mengucapkan banyak terima kasih.